Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai fabrikasi box girder tipe ear segment bagian pertama. Di video ini saya akan membagi menjadi dua bagian. Jadi bagian pertama ini terkait dengan bagaimana proses penginstalan tulangan pada box girder tipe ear segment ini. Dan kemudian nanti di bagian keduanya kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari ear segment ini dari mulai pengecoran sampai selesai diproduksi. Jadi box girder tipe ear segment ini tidak sama dengan tipe-tipe yang lain. Jadi tipe untuk ear segment ini hanya satu yang berada di atas spearhead, namun dia lebih besar dari segmen-segmen yang lainnya karena ukurannya memang lebih hampir 2 kali lipat dari box girder yang lain, karena hanya satu saja yang akan duduk di atas spearhead. Tidak sama dengan link slab atau expansion joint. Kalau kedua box girder ini biasanya dalam satu spearhead ada dua di atas duduk di situ, baik itu link slab maupun expansion joint. Jadi berbeda dengan ear segment ini, hanya satu saja yang ada di atas spearhead. Jadi dia juga sebagai penarik dari span yang lainnya. Jadi bisa digunakan sebagai continuous span karena dia bisa dipakai sebagai penarik dari dua span. Jadi di ear segment ini mempunyai 26 tendon yang akan terpasang di ear segment ini atau di box girder ini. Adapun besi tulangan yang dipakai untuk box girder ini adalah besi tulangan BJTD 40 dengan kuat lele minimum 420 MPa. Mengenai pemasangan tulangan ini memakan waktu kurang lebih 2-3 minggu untuk menyelesaikan satu box girder ini. Karena ini volumenya lebih besar dan ini juga tulangannya lebih besar, sehingga memakan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan. Karena dalam satu box ini mempunyai 26 lubang untuk tendon. Terkait dengan selimut untuk box girder ear segment ini, untuk concrete cover bagian luar itu 40 mm atau 4 cm. Kemudian untuk bagian dalam inner side yaitu 2,5 cm. Kemudian karena ada 26 lubang untuk tendon nantinya, maka bursting steel juga berjumlah 26 bursting steel. Kemudian tulangannya dipakai ini mulai dari tulangan yang berdiameter 10 sampai yang berdiameter 32. Jadi kalau dibandingkan dengan box girder yang lain, terutama yang duduk di spearhead, box girder ini mempunyai 4 LRB, itu 2 di bagian kiri dan 2 di sebelah kanan. Namun untuk ear segment ini hanya mempunyai 2 LRB, dan LRB ini sedikit lebih besar dari LRB yang digunakan untuk box girder yang lain, terutama yang di link slab dan expansion joint. Terkait dengan dimensi dari box girder ini, yaitu panjang 2,7 meter dengan lebar 9 meter dengan tinggi 2,6 meter. Kemudian di dalam box ini ada void untuk bisa dilewati, yaitu ukuran dengan lebar 1,1 meter dan tinggi 1,2 meter. Cuma ada perbedaan dengan box girder yang lainnya. Di box girder ini ada tendon yang terpasang 6 di bagian top slab atau slab bagian atas. Seperti yang Anda lihat, ini adalah bursting steel yang berbentuk spiral dan nantinya akan dicor bersama dengan casting atau bearing plate. Jadi ini sudah selesai pemasangan casting atau bearing plate. Dan ini tadinya dibawa dari jigs, kemudian diangkat melalui crane ke area cetakan, dan di sini masih dilakukan pemasangan tulangan.
Ini terlihat ada selang yang menghadap ke atas. Jadi selang ini sebenarnya adalah untuk nantinya dilakukan grouting pada saat strang sudah terpasang di tendon yang Anda lihat sekarang ini. Jadi seperti yang Anda lihat di atas top slab ini ada 6 tendon yang terpasang. Ke-6 tendon ini akan diisi dengan strand nantinya pada saat dilakukan stretching di lapangan. Dan Anda juga lihat bahwa ada block out. Jadi block out itu adalah untuk titik angkat, kemudian juga untuk fixity pada saat dilakukan penyetingan di earhead. Jadi seperti Anda lihat itu ada 6 pipah untuk tendon. Jadi masing-masing 3 di bagian kanan dan 3 di bagian kiri, dan dipasang secara memanjang. Jadi seperti Anda ketahui bahwa di bagian atas nanti ini selimutnya ada 4 cm, sedangkan di bagian inner atau bagian dalam di box ini adalah 2,5 cm. Dan kalau sudah semua terpasang, maka ini akan dilanjutkan dengan pengecoran. Mengenai pengecoran nanti Anda bisa lihat di bagian kedua video ini. Tulangan yang ada di sisi kiri dan kanan bagian luar dari box girder ini adalah tulangan untuk parapet yang tulangannya masih harus disambung setelah sampai di lapangan, yang nantinya akan dicor di lapangan. Yang perlu diperhatikan terutama di rear segment ini, karena bobotnya lebih besar daripada box girder yang lain, maka yang perlu diperhatikan adalah pada saat dilakukan lifting, baik itu di dalam pabrik itu sendiri yang menggunakan gantry crane pada saat selesai pengecoran dan kemudian dipindahkan dari cetakan menuju ke area stockpile yang ada di dekat pabrik tersebut, maupun pada saat dikirim ke lapangan untuk dipasang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah alat angkat apa yang akan digunakan setelah sampai di lapangan, utamanya pada alat seperti crane. Crane seperti apa yang akan digunakan, karena ini beratnya jauh lebih besar, yaitu hampir 80 ton. Maka yang harus betul-betul dipertimbangkan adalah crane yang berkapasitas tinggi yang harus mengangkut rear segment ini, baik itu pada waktu di pabrik itu sendiri maupun pada saat pengangkatan ke pier head pada waktu akan disetting di lapangan. Kalau di pabrik, pengangkatan dilakukan dengan menggunakan gantry crane pada saat box girder didorong keluar dari area cetakan dengan menggunakan meja khusus. Baik, sebelum kita closing video ini, silahkan di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa melihat bagian kedua dari box girder tipe rear segment ini. Saya kira demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.